Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Harap semua dalam keadaan baik, selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, pada malam hari ini kita akan melanjutkan studi kita dalam Keluaran pasal yang ke-17. Tapi sebelum saya membahas di dalam Keluaran pasal 17, kita perlu sedikit mengingat akan minggu lalu, karena bagian ini ada relasinya dengan minggu lalu. Saudara, kalau saya boleh pakai tema ya di dalam pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai pemeliharaan Tuhan, ujian dan kemurahan hati Tuhan. Di dalam pemeliharaan Tuhan itu ada unsur ujian Tuhan, dan kita boleh menyaksikan kemurahan hati Tuhan. Saudara, kita melihat di dalam perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian, di tanah di mana mereka boleh menjadi bangsa yang merdeka. Kita melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan bangsa Israel. Khususnya pasal ke-16 yang lalu, bagaimana Allah memelihara orang Israel dengan memberikan mana sebagai makanan mereka. Bahkan ada burung puyuh yang mereka boleh menikmati dari surga. Dan Allah menyediakan segala kebutuhan yang orang Israel perlukan selama di padang gurun. Nah, setiap kebaikan Tuhan di dalamnya mengandung didikan Tuhan. Kita mengetahui Tuhan menyediakan mana, ya, tapi mereka harus juga bagaimana mengambil dan mengolah mana itu menjadi makanan untuk mereka. Di dalam pemberian makanan itu ada satu juga didikan Tuhan atau ujian Tuhan, yaitu selama 6 hari mereka mengambil setiap hari. Mereka setiap hari mengambil secukupnya untuk hari itu. Jangan menimbun. Jangan menimbun mana. Ambil secukupnya, makan tuh hari itu saja. Jangan simpan. Kalau simpan, besok akan busuk. Ini adalah perintah Tuhan. Tuhan ingin supaya orang Israel mau mendengar dan mentaati perintah Tuhan. Tapi kita melihat di dalam prakteknya masih ada orang Israel yang mengambil untuk hari besok, ya, menimbun, dan akibatnya mereka apa yang mereka ambil tidak dapat mereka makan, jadi ulat, busuk dan jadi ulat, tidak bisa mereka makan. Lalu Tuhan juga memberikan suatu perintah. Hari ke-7 kamu jangan mengambil mana. Engkau hanya mengambil sampai hari ke-6. Ya. Waktu hari ke-6 kamu bisa menimbun untuk hari besok, hari ke-7. Dan waktu Tuhan memberikan perintah ini, saudara, maka kita melihat mana yang disimpan untuk hari ke-7 itu tidak busuk. Ya. Kalau yang pertama, jangan kau ambil, kau cukupkan hari itu saja. Jangan simpan, kalau engkau simpan, kau akan busuk. Tapi pada dasarnya Tuhan juga meminta supaya orang Israel itu boleh menimbun untuk hari ke-7. Hari ke-7 kamu jangan ambil. Tapi kita melihat orang Israel, sudah Yesus Kristus, pada hari ke-7 mereka ambil, mau mengambil. Dan kita melihat waktu mau mengambil tidak ada mana. Ini kita melihat kebabalan orang Israel. Sudah diperintahkan jangan ambil, ambil. Sudah perintahkan jangan nimbun, nimbun. Ini suatu kekerasan, atau ada istilah lain, tegar tengkuk orang Israel. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Ya. Dan mereka pada hari ke-7 pun tetap mau mengambil mana. Dan akhirnya mereka nggak mendapat, saudara. Saudara, di dalam hidup kita belajar untuk mau mendengar dan taat dan perintah Tuhan.
Ini ada mengandung sesuatu hal yang indah untuk kita sebagai anak Tuhan. Kita belajar mencukupkan diri apa yang Tuhan siapkan. Dan dalam proses kita mau belajar mendengar apa yang diperintahkan Tuhan. Dan nanti ini berkait bagaimana kita belajar, bagaimana kita hidup itu bergantung kepada Tuhan. Setiap hari kita hanya mengandalkan anugerah Tuhan. Tiap-tiap hari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bahkan saudara, kita melihat dalam bagian ini juga mengajar supaya kita pada hari ketujuh, yaitu hari Sabat, kita tidak bekerja. Artinya intinya kita mentaati perintah Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan. Ya, kita mengetahui bahwa hari Sabat itu hari Minggu untuk kita. Kita mau kuduskan untuk Tuhan. Kadang-kadang kita nggak puas, kita ingin lebih. Ya. Lebih aja kita kehilangan sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita melihat orang Israel dalam kehidupannya, mereka nggak puas dengan pemeliharaan Tuhan. Lalu sisi lain mereka nggak mau taat kepada Tuhan. Nah, ini perjalanan yang orang Israel lakukan di dalam ikut Tuhan. Tapi kita melihat di tengah-tengah ketidaktaatan orang Israel kepada Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan itu setia. Tuhan sabar. Sehingga selama 40 tahun mereka dipelihara oleh Tuhan. Aspek lain, saudara, di tengah-tengah ketidaksetiaan, di tengah-tengah sumut-sumut orang Israel kepada Tuhan, Tuhan itu murah hati. Allah tetap menyatakan pemeliharaannya sehingga Tuhan menjawab doa mereka. Nah, hari ini kita akan melanjutkan, saudara, dalam perjalanan orang Israel di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemelah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayat ke-7, dinamai tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui apa yang kita baca, kita melihat bahwa orang Israel pada waktu dalam perjalanan sampai di satu tempat persinggahan ke persinggahan, sampai saatnya mereka itu berkemah di Rafidim.
tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Saudara, kita perhatiin saudara, perjalanan orang Israel dari persinggahan ke persinggahan itu sesuai dengan titah Tuhan. Jadi mereka di dalam rangka menjalankan kehendak Tuhan. Lalu terjadi di mana mereka itu tidak mendapatkan air untuk diminum. Saudara, kita melihat di dalam bagian ini, orang Israel sedang melakukan perjalanan di dalam kehendak Tuhan, bukan menyimpang dari jalan Tuhan, bukan jalan sendiri, tapi jalan yang dipimpin oleh Tuhan. Dan mereka mengalami kekurangan air, atau mereka tidak mendapatkan air untuk diminum. Saudara, kalau seseorang mengalami kesulitan dalam hidup ini, mengalami tidak mendapatkan air karena cari jalan sendiri, kita bisa maklumin ya. Oh, karena kamu nggak taat sama Tuhan, kamu mengalami kesulitan ini. Tapi saudara, kita melihat di dalam bagian ini, di dalam rangka mereka mentaati atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka harus menghadapi kesulitan air, dan mereka tidak bisa minum air karena nggak ada air. Berarti ini saudara, ini suatu perjalanan hidup di mana Allah yang memimpin sehingga orang Israel mengalami kesulitan. Ini bagian yang dinamakan pimpinan Tuhan yang negatif. Pimpinan Tuhan yang negatif artinya di dalam pimpinan Tuhan, Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, tetapi penderitaan yang di dalam izin Tuhan. Nah, penderitaan dalam izin Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan, di situ pasti ada maksud Tuhan. Ada tujuan Tuhan di balik kesulitan ini. Saudara, kita mengakui setelah Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu Allah Bapa berkata, "Inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan." Setelah itu, bagaimana Yesus dipimpin ke padang gurun untuk dicobai. Saudara, kita melihat hal yang mirip di sini, saudara. Orang Israel mengalami kehausan atau tidak air sebagai bagian ujian Tuhan. Bagaimana mereka bersikap menghadapi seperti ini? Dan ini ujian ini bukan kebetulan, tapi memang di dalam pengaturan Tuhan. Bukan kebetulan, tapi dalam pengaturan Tuhan, Tuhan boleh kata sengaja mereka diizinkan mengalami kesulitan dengan tujuan untuk menguji mereka. Bagaimana hati mereka kepada Tuhan, sikap mereka kepada Tuhan. Maka saudara, di dalam hidup ini kita perlu siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, untuk siap mengalami ujian Tuhan, didikan Tuhan dalam hidup kita ini, saudara. Dan kita harus memiliki kesadaran, artinya kita sadar bahwa kita ini hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita jangan, tanda kutip, sembrono dalam hidup ini. Ada kesulitan lalu kita bersungut-sungut atau kita marah kepada Tuhan, karena justru lewat kesulitan kita alami, saudara, walaupun sepertinya itu sesuatu yang tidak menyenangkan, membuat kita sulit menderita, di belakang itu ada maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan, saudara? Melalui peristiwa itu, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebesarannya dalam kehidupan saudara sekalian. Satu hari Tuhan Yesus bagaimana bersama murid-muridnya berhadapan dengan orang yang buta sejak lahir. Lalu ada orang yang bertanya, "Tuhan, salah siapa ini? Salah orang tuanya
Atau salah anak ini dilahirkan buta? Maka Tuhan mengatakan apa? Bukan salah orang tuanya, bukan salah anak itu, tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di belakang kesulitan kita alami, justru Tuhan sedang memimpin kita untuk kita melihat campur tangan Tuhan yang ajaib, dan supaya namanya dimuliakan. Saudara, waktu kita mengalami kesulitan, saudara, itu ada suatu ujian, sekaligus di belakang ujian itu ada blessing, ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kita. Saudara, di dalam bahasa Mandarin ada istilah weji. Krisis itu. Krisis itu dalam bahasa Mandarin ada istilah weji. W itu ada kata dua suku kata W sama Ci. W artinya bahaya, Ci itu kesempatan. Di belakang bahaya ada kesempatan. Kita boleh menyaksikan campur tangan Tuhan yang ajaib, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saudara, kalau Yesus Kristus, coba kita melihat satu bagian Alkitab dalam Mazmur nomor 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara, sehingga saudara, di dalam waktu orang Israel yang mengalami kesulitan, harusnya mereka tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Sebaliknya mereka berdoa kepada Tuhan. Harusnya pengalaman masa lampau menjadi suatu pelajaran. Pada masa lampau mereka mengalami kesulitan, dan ada kesulitan yang tidak mungkin bisa diselesaikan dengan cara manusia, dengan kekuatan manusia. Dan Allah telah melakukan itu. Harusnya mereka boleh mengingat dan belajar dari sejarah masa lampau. Allah telah melakukan perkara yang ajaib, dan Allah ditinggikan melalui peristiwa yang mereka alami. Melalui kesulitan yang mereka alami, kita boleh melihat kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, kita perlu tanamkan dalam pikiran saudara, kalau ada kesulitan, ingat, tidak ada vocabulary sungut-sungut. Istilah sungut-sungut itu harus didelete. Saudara, sungut-sungut itu bukannya sekedar kita komplain, tapi itu kejahatan di mata Tuhan. Kenapa? Kita tidak mempercayai Tuhan. Saudara, Yesus Kristus, waktu kita ada kesulitan, kita harus pelihara hati kita dengan penuh kewaspadaan. Jangan kita terpancing untuk marah atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita belajar untuk merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan minta kekuatan supaya kita tidak komplain. Sebaliknya kita berdoa kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan dengan murah hati akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Janji Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, dalam kesulitan kita berseru, Tuhan akan menjawab, aku dari gunungnya yang kudus, dan aku akan memuliakan nama Tuhan. Kesulitan yang kita alami ada kesempatan kita boleh berdoa kepada Tuhan. Kesempatan kita boleh menyaksikan pekerjaan Tuhan. Kesempatan Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan saudara. Kita harus berpikir positif di dalam kita menghadapi kesulitan di dalam hidup ini. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, kita harus waspada terhadap orang yang dipimpin oleh Tuhan, atau orang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, kata Yesus Kristus, kita jangan cepat menghakimi, atau lalu kita melakukan sesuatu tindakan
kepada orang yang memimpin kita, yang tanpa sadar kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Saudara, Alkitab katakan, jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikan kami air supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, Musa adalah hamba Tuhan. Orang yang hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang yang hanya menjalankan kehendak Tuhan. Sehingga pada waktu orang Israel itu bertengkar kepada Musa, bahkan mereka menuduh Musa punya motivasi yang jahat dan menghakimi Musa. Saudara, karena Yesus Kristus, Musa langsung mengatakan, kamu bukan bertengkar dengan aku, tapi kamu mencobai Tuhan. Kamu sedang berhadapan dengan Tuhan. Saudara, kita melihat di dalam diri Daud itu. Diri Daud, saudara, dia seorang yang menghormati orang diurapi oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat Daud itu bagaimana sikapnya kepada Saul, saudara. Saul itu, saudara, setelah tahu bahwa Daud itu diurapi sebagai seorang raja, maka Saul itu jealous. Saul merasa terancam. Maka berulang-ulang kali dia berusaha untuk mematikan, membunuh Daud, saudara. Berkali-kali. Dan Tuhan melepaskan Daud dari tombak Saul. Aspek lain, saudara, sebenarnya Daud ada kesempatan untuk membalas. Ada kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak melakukan, saudara. Kenapa? Karena Daud itu menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan dinyatakan dengan menghormati orang yang diurapi Tuhan. Walaupun tingkah laku daripada Saul ini nggak benar, nggak beres, jahat, ingin mencelakakan Daud, tapi Daud punya sikap hati takut kepada Tuhan dan menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Apalagi kalau hamba Tuhan ini seperti Musa, hamba Tuhan taat kepada Tuhan. Harusnya orang Israel tidak sampai melawan Musa, bahkan mereka bertengkar. Lalu saudara, Musa mengatakan, jangan sampai bangsa ini membunuh aku. Artinya, saudara, orang Israel ini bukan sekedar menegur biasa, menegur dengan kasar, atau ada unsur mengancam Musa. Tapi Musa mengatakan, kamu bukan bertengkar dengan aku, kamu mencobai Tuhan. Saudara, kita ingat peristiwa di dalam Kisah Rasul pasal kelima mengenai Ananias dan Safira. Ananias dan Safira, saudara, bagaimana mereka itu mendustai para rasul dengan mengatakan bahwa dia mempersembahkan uang seluruhnya penjualan tanahnya, padahal dia yang memberikan sebagian. Dia tidak jujur dengan para rasul, dengan hamba Tuhan. Maka rasul-rasul mengatakan, engkau bukan mendustai kami, engkau mendustai Tuhan. Kami adalah orang-orang diurapi oleh Tuhan. Kami yang wakil Tuhan. Waktu kamu mendustai kami, waktu kamu berlaku tidak benar kepada kami, kamu sedang melakukan kepada Tuhan. Surah kata Yesus Kristus, orang Israel mereka marah kepada Musa. Mereka bertengkar kepada Musa. Mereka melawan Musa. Sebenarnya mereka melawan Tuhan. Mereka tidak puas dengan Tuhan, tapi Musa menjadi kambing hitamnya.
Karena Musa adalah orang yang mewakili Tuhan, memimpin orang Israel, menyampaikan firman Allah. Maka pada waktu mereka tidak puas kepada Tuhan, mereka refleksikan ketidakpuasan ini kepada Musa. Saudara, sisi lain hamba Tuhan tidak boleh juga play God, memainkan peran Tuhan seolah-olah dia itu Tuhan. Tapi aspek lain, kita harus menghormati hamba Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita harus menjaga mulut kita, sikap kita, karena mereka adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan pada murid-muridnya, kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang jelas mereka ini orang hipokrit, orang munafik. Tapi Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu harus mendengar dan mentaati ajaran daripada ahli Taurat orang Farisi, tapi kamu jangan menuruti perilakunya. Tapi firman-Nya disampaikan, ajaran yang diberikan kamu harus dengar, kamu taat, tapi kamu jangan ikuti teladan hidupnya. Artinya Tuhan masih menghormati, karena mereka menduduki kursi Musa sebagai wakil Tuhan. Tuhan mengkritik mereka, tapi sekaligus Tuhan membawa murid-muridnya tetap respect kepada kepemimpinan daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi jangan ikut teladani, tapi ajarannya kamu dengar, kamu laksanakan, karena mereka orang-orang yang tetap dipakai oleh Tuhan. Nah, ini suatu hal yang tidak mudah, saudara. Tapi kita melihat orang Israel ini kebangetan, punya pemimpin yang begitu sabar, punya pemimpin yang taat kepada Tuhan, tapi mereka nggak menghormati Musa. Sehingga Musa boleh mengatakan, kamu tidak menghormati aku. Seperti bukan aku kamu bertengkar, kamu sedang mencobai Tuhan. Saudara kata Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita harus punya suatu kesadaran. Di hidup rohani kita, jaga mulut kita dengan penuh penguasaan diri. Jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, supaya jangan sampai kita mencondongkan hati kita. Kita punya hati yang tidak menghormati Tuhan. Kadang-kadang sederhana sekali, saudara, kita setiap minggu dengar ke gereja, kita dengar firman Tuhan, ya. Kita harus punya sikap yang rendah hati, mau mendengar, mau belajar. Waktu kita mengabaikan ibadah, tidak mau dengar firman Tuhan, pada hakikatnya kita sedang tidak menghormati Tuhan, tidak mau mendengar ajaran Tuhan. Dan itu sesuatu yang serius di mata Tuhan. Berikutnya, saudara Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga kita bisa lihat pasal ayat ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Saudara, Tuhan Yesus Kristus, saya kira Musa sebagai seorang pemimpin rohani menghadapi 2 juta orang Israel itu tidak mudah, saudara. Dia sendiri secara manusia pasti ada kecemasan menghadapi orang yang beringas seperti ini. Ya. Sisi lain, saudara, orang Israel ketakutan akan kematian. Mereka takut kelaparan, kehausan, mati di padang gurun. Ini taruhannya nyawa, saudara. Musa juga taruhannya nyawa ini. Kalau dia tidak bisa mengendalikan massa, matilah dia. Saudara, kita melihat baik orang Israel mengalami masa krisis yang begitu luar biasa.
Mereka kehabisan air, kalau nggak ada solusi mereka mati. Nah, sebelum mereka mati, Musa akan dibikin mati, saudara. Ini keadaan yang krisis yang tidak mudah, saudara. Di sini mengajarkan kepada kita di dalam hidup ini, saudara. Kadang-kadang kita mengalami situasi yang kita tidak bisa mengendalikan. Kadang-kadang kita melihat sesuatu di luar kesanggupan kita untuk menyelesaikan, saudara. Ya. Saudara, dalam hidup kita ini, kalau kita nggak pernah belajar untuk bersandar kepada Tuhan, penyerahan kepada Tuhan tidak menjadi pola hidup saudara, maka dalam hidup kita tuh banyak ketegangan. Karena ada banyak hal dalam hidup kita tuh tidak peristiwa yang kita alami itu di luar kesanggupan untuk kita kontrol, atau kesanggupan yang kita tanggung, saudara. Di situ, saudara, itu pengalaman hidup kita tuh belajar untuk mengandalkan Tuhan. Hari-hari yang kita lewati, baik orang Israel ataupun Musa, sama-sama bolehkah dididik oleh Tuhan belajar untuk mengandalkan Tuhan. Belajar untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengalami istirahat di dalam kedaulatan Tuhan. Saudara, kita coba lihat di dalam 2 Korintus pasal ke-3 ayat ke-5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ya. Jadi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara, tanpa sadar sebenarnya kita bisa melewati hari-hari yang kita lewati itu semata-mata karena ada tangan Tuhan yang menopang, saudara. Memberi kekuatan, memberikan bijaksana, memberikan kita keterampilan untuk menghadapi. Saudara, tanpa sadar itu semua adalah bagian anugerah Tuhan. Itu bukan karena kesanggupan kita, tapi bijaksana Tuhan, Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Sehari-hari kita bisa cover. Aspek lain kadang-kadang kita harus menghadapi masa yang melampaui kekuatan kita. Di sana Tuhan bisa bekerja lebih intens lagi. Sehingga Paulus pernah mengatakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Sisi lain kadang-kadang kita melihat 2 Korintus pasal ke-4 ayat ke-7. Ini diulang lagi. Ya, silakan membaca pasal ke-4 ayat ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya. Saudara, kita melihat bahwa Musa menghadapi situasi yang sulit. Orang Israel juga menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Mereka sedang dilatih sama-sama untuk mengandalkan Tuhan. Dan kita melihat Tuhan bekerja dalam kesulitan itu. Terlebih lain, saudara, kita melihat dalam bagian ini ada suatu kemajuan di dalam pola kerja Tuhan. Tuhan waktu ini, saudara, bagaimana minta Musa untuk mengajak para tua-tua. Ayat ke-5 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Saudara, kita melihat, saudara, Tuhan kali ini minta Musa mengajak tua-tua. Kalau dulu Tuhan minta supaya ada Harun, tapi sekarang, saudara, kita melihat Tuhan melibatkan tua-tua. Sehingga ayat ke-6 disebutkan juga, maka aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu,
dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita melihat Tuhan bekerja melibatkan tua-tua Israel. Artinya saudara, di sini kita melihat Musa tidak lagi single fighter, tidak berjuang sendiri, tapi Tuhan melibatkan tua-tua Israel juga untuk mendampingi Musa untuk menghadapi kesulitan ini. Saudara kata Yesus Kristus, kita melihat Tuhan minta Musa untuk ngajak tua-tua. Nah, tua-tua ini boleh melihat secara dekat di mana Tuhan itu bekerja melalui Musa. Saudara kata Yesus Kristus, ini suatu strategi. Bayangin saudara, kalau tua-tua itu imannya lemah, lalu berpihak kepada orang-orang Israel, dan mereka juga melawan Musa yang dipakai Tuhan, itu sesuatu yang tidak gampang. Bisa terjadi yang namanya kudeta di sini. Tapi kita melihat pimpinan Tuhan, Tuhan memakai tua-tua Israel juga, supaya orang tua-tua Israel itu melihat Allah bekerja memakai Musa secara ajaib. Kita melihat kembali Tuhan memakai Musa melalui tongkatnya untuk mukul di batu lalu keluar air. Saudara, kita melihat tua-tua Israel itu dikasih kesempatan melihat Musa melakukan hal ajaib ini. Untuk apa? Supaya tua-tua pun yakin bahwa Tuhan ada beserta dengan Musa. Tuhan menyertai Musa, sehingga mereka teamwork mendukung pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada Musa untuk memimpin orang Israel memasuki tanah perjanjian Tuhan. Ini suatu strategi Tuhan di dalam bagian ini, saudara. Allah bekerja di dalam kehidupan orang Israel. Allah, di sini kita melihat Musa dipimpin oleh Tuhan untuk menyelesaikan satu masalah. Sekaligus kita melihat cara Tuhan yang unik sekali. Tuhan, kita melihat sebelumnya Tuhan pakai cara ada kayu dilempar, lalu air itu menjadi manis. Sekarang Tuhan perintahkan Musa, pukul batu itu, keluar air. Saudara, kita melihat Musa taat kepada Tuhan. Seorang pemimpin pun harus peka dengan pimpinan Tuhan. Ada saatnya Tuhan minta lempar, ya lempar, bukan pukul. Ada waktu pukul, harus pukul. Tuhan katakan waktu di dalam Bilangan pasal 20, Tuhan tidak perintahkan Musa pukul. Tapi Musa pukul batu itu, Tuhan jadi marah. Saudara, kita harus perhatikan perintah Tuhan dengan baik. Kita jangan misinterpretasi, salah tafsir, kita mau dengan cara kita sendiri. Ada saatnya Tuhan perintah lempar kayu itu ke air supaya air itu berubah menjadi air yang manis. Ada saatnya Tuhan pikir pukul lalu keluar. Ada saatnya jangan kau pukul. Saudara, bagaimana kita bisa menguasai organ-organ tubuh kita supaya kita bisa dipakai sesuai kehendak Tuhan? Maka Tuhan mengatakan kepada kita, demi kemuliaan Allah ku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, adalah kita menggunakan setiap anggota tubuh kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak lebih dan tidak kurang, saudara. Musa melakukan perintah Tuhan. Dia mengajak tua-tua. Dia membawa tongkat. Dan Musa taat kepada Tuhan. Di situ terjadi miracle. Saudara, kadang-kadang Tuhan melatih kita untuk taat. Waktu kita taat, Allah bekerja dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kata Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kesulitan yang Musa alami. Allah melakukan hal yang gak pernah kepikir sebelumnya.
Nah sekarang ada pengalaman yang baru. Tua-tua Israel boleh melihat pekerjaan Tuhan yang langsung dalam kehidupan Musa, supaya mereka boleh bersama-sama untuk melayani pekerjaan Tuhan bersama dengan Musa. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, kalau kita boleh dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan, kita boleh melayani Tuhan untuk anugerah Tuhan. Saudara kata Yesus, pada waktu kita menjawab panggilan Tuhan, taat kepada Tuhan, sebetulnya kita melayani, kita bukan sedang membantu Tuhan. Tuhan nggak perlu dibantu. Waktu kita melayani, saudara, kita bukan sedang menolong Tuhan atau sedang berkontribusi. Tapi waktu kita memberi diri untuk melayani Tuhan, Allah akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Kita hanyalah instrumen yang dipakai oleh Tuhan. Kalau Allah tidak memakai kita, kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau Tuhan bisa pakai kita, bukan karena kita ada sesuatu yang menolong Tuhan, tidak. Tapi Tuhan memakai kita, alat yang sederhana, untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia. Pak Stephen pernah mengatakan, pada setiap pelayan Tuhan, dia mengatakan, no one come to help, no one come to contribute, everybody come to learn and to serve. Tua-tua dikasih kesempatan melayani, hamba Tuhan dikasih melayani. Supaya apa? Mereka boleh mengalami pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kemuliaan pekerjaannya melalui kita yang taat kepada Tuhan. Saudara, yang terakhir kita lihat saudara. Dinamai tempat itu Massa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Saudara, kita melihat saudara, seperti Tuhan tidak ada kewajiban untuk melakukan sesuatu pada orang Israel. Bahkan seharusnya orang Israel itu harusnya dihukum oleh Tuhan, dimurkai oleh Tuhan, dimarah sama Tuhan. Tapi saudara, ini perjalanan awal orang Israel. Boleh kata Tuhan masih ada toleransi. Mereka bersungut-sungut, Tuhan masih mau dengar sungut-sungutnya, dan Tuhan mau menjawab pergumulan hidup mereka. Mereka boleh diberi air oleh Tuhan. Padahal mereka meragukan Tuhan, mereka nggak taat kepada Tuhan. Di sini kita melihat kemurahan Tuhan, kepanjang sabaran Tuhan kepada orang Israel. Saudara, kita melihat di dalam pasal ke-14 mereka bersungut-sungut. Pasal ke-15 mereka bersungut-sungut. Pasal ke-16 mereka bersungut-sungut. Sekarang mereka bersungut-sungut lagi. Tapi kita melihat kemurahan Tuhan. Tuhan masih berbelas kasihan kepada orang Israel. Dan Tuhan menyatakan anugerahnya yang sebenarnya mereka nggak layak. Mereka hanya boleh melihat kehadiran Tuhan. Dari batu cadas itu keluar air, di mana mereka bisa minum dengan puas. Saudara, ini kebaikan Tuhan sebetulnya dalam hidup kita, saudara. Kita boleh menikmati segala sesuatu itu anugerah Tuhan. Sebenarnya kita nggak layak, saudara. Terlebih lagi di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala keterbatasan kita, bahkan kegagalan kita, Allah itu setia. Walaupun kita nggak setia, Dia tetap setia kepada kita. Lalu apa yang kita bisa pelajari melihat kesabaran, kesetiaan Tuhan? Saudara, kesabaran, kebaikan Tuhan kepada kita harusnya memimpin kita kepada pertobatan. Coba kita lihat saudara satu bagian firman Tuhan, Roma pasal kedua ayat keempat dan kelima. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan
kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau pada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara, kita melihat Tuhan itu panjang sabar. Walaupun kita tidak taat, kita bersungut-sungut, Tuhan kadang-kadang masih mau mendengar doa kita dan memberikan apa yang kita minta, saudara. Tapi bukan berarti, saudara, kita boleh bermain-main dengan Tuhan. Kepanjangan sabar Tuhan ini seharusnya membawa kita kepada pertobatan. Lalu bagaimana kalau kita hendak bertobat? Allah pada waktunya akan murka kepada umatnya yang tegar tengkuk, saudara. Ya, kita melihat lagi satu ayat, saudara, Bilangan pasal ke-11 ayat yang ke-33. Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Ayat ke-34, sebab itu dinamai tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Saudara, kita melihat, saudara, ya, kadang-kadang Allah masih toleransi, ya. Tapi kalau toleransi Tuhan itu diabaikan, orang tetap tegar tengkuk, tidak menghormati Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, saatnya murka Allah itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang gak taat kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang menganggap remeh, ya, peringatan-peringatan Tuhan. Sebetulnya orang itu dalam bahaya. Pada saatnya Allah itu akan menghukum atau menyatakan murkanya. Ya. Kalau kita melihat mereka hanya orang-orang yang rakus ini, mereka menerima murka Tuhan dan mereka mati. Karena saudara, sisi lain, saudara, bangsa Israel sebagian itu kena sakit paru-paru dan mereka meninggal juga, saudara. Kadang-kadang, saudara, adanya sakit karena hukuman Tuhan, karena disiplin Tuhan. Tidak semua orang sakit karena disiplin murka Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai penyakit untuk sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemarahan murka Tuhan. Kita mengakui Tuhan pernah marah kepada Miriam. Dan Miriam itu, saudara, akhirnya terkena kusta. Kusta langsung, bukan tertular orang lain, karena murka Tuhan atas mereka. So, kata Yesus Kristus, Tuhan adalah Tuhan yang sisi lain Allah yang baik, panjang sabar, penuh kemurahan, tapi Dia Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang bisa murka. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati, saudara. Kita belajar untuk menghormati Tuhan. Kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Jangan anggap sepi kemurahan hati Tuhan. Waktu kita dalam kesulitan, kita nggak harus sungut-sungut. Kita belajar merendahkan diri, minta pertolongan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, maka Dia akan nyata kemurahannya supaya kita boleh memuliakan Tuhan. Waktu kita mengalami kesulitan, kita tidak mengandalkan kekuatan, kesanggupan kita sendiri. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang kita bisa sharing kepada teman kita yang lain, dan pergumulan kita, kesulitan kita, dan kita mau berdoa bersama-sama supaya Allah boleh menyatakan kehadirannya, kemuliaannya di tengah-tengah kita. Jangan sampai kita meragukan kehadiran Tuhan. Saya mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kami? Kalau Tuhan di tengah-tengah kami, kenapa kami mengalami penderitaan? Kalau Allah itu kasih, Allah Maha Kuasa, kenapa Dia mengizinkan kami kesulitan? Jawabannya apa, saudara?
melalui kesulitan Allah ingin nyatakan perhatiannya. Allah melalui kesulitan ingin nyatakan kemuliaannya kepada kita. Maka kita harus merendahkan diri. Dalam kesulitan kita berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan yang murah hati itu akan menyatakan kehadirannya, kemuliaannya di dalam kesulitan yang kita hadapi. Orang Israel sudah melewati begitu banyak masa-masa sulit. Mereka telah melihat campur tangan Tuhan. Seperti mereka nggak ada alasan untuk bersungut-sungut. Kalau mereka mengingat akan segala yang telah Tuhan lakukan. Dan lebih lagi, saudara, kalau mereka menyadari Tuhan di balik kesulitan ini, Tuhan berjanji menyertai kita. Bahkan Allah sudah memberikan janji bahwa Dia akan membawa orang Israel menuju tanah Kanaan. Waktu mereka mengatakan, apakah engkau membunuh kami di padang gurun? Mereka sedang meragukan, tidak mempercayai Tuhan, tidak menyerahkan hidupnya di dalam rencana Tuhan. Mereka hanya melihat Tuhan mau bikin mati, negatif thinking kepada Tuhan, tidak mempercayai Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengatakan, aku akan memimpin ke satu negeri penuh susu dan madu, tempat yang begitu bagus. Aku akan merubah dari hidupmu di perbudakan di Mesir, engkau menjadi orang merdeka. Mereka menganggap remeh pekerjaan masa lalu yang menyelamatkan mereka. Mereka juga menganggap remeh segala janji Tuhan yang Tuhan janjikan pada masa akan datang. Mereka ada orang yang tidak mempercayai Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi kita melihat kepanjang sabaran Tuhan untuk mendidik mereka, dan mereka seharusnya belajar untuk mau mempercayakan diri kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita boleh pelajari pada malam hari ini boleh memimpin hidup kita untuk lebih berserah kepada Tuhan, lebih mempercayakan diri kepada Tuhan, sekalipun kita boleh mengalami kesulitan, penderitaan dalam hidup ini. Karena di belakang itu ada maksud rencana Tuhan yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya.